Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Lirizka Wiarsya Putri dengan NIM 20070348804 dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas angkatan 2020 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaporation black liquor design and operation. Nah, sebagai pengenalan, White black liquor atau disebut WBL dari brown stock water biasanya pada 13-18%. Sebagian besar kandungan air ini harus diuapkan untuk menghasilkan material dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran yang efektif dalam recovery boiler, biasanya antara 65% dan 80%. Selama penguapan ke tingkat padatan ini, berbagai komponen yang mudah menguap, misalnya senyawa sulfur, metanol, dan lain-lain, dilepaskan dari likor dan harus dipisahkan dari kondensat agar dapat digunakan kembali dalam fiberline dan recaussizing. Dari sudut pandang ini, penguapan sebenarnya berfungsi sebagai water factory di dalam mill. Black liquor juga mengandung sebagian besar senyawa anorganik yang dimana selama proses penguapan mencapai batas kelarutan dan dapat mengendap sebagai kerak pada permukaan perpindahan panas evaporator yang sangat membatasi kapasitas operasi pada plant penguapan seluruh area recovery. Komposisi kompleks yang melekat pada black liquor diartikan ke dalam beberapa persyaratan desain yang saling bergantung untuk evaporator. Yang pertama yaitu ada plant penguapan harus mentransfer panas secara efisien untuk penguapan black liquor. Kemudian hal ini harus dilakukan saat menghindari pembentukan kerak pada permukaan perpindahan panas. Lalu plant penguapan juga harus menghasilkan fraksi kondensat yang cukup bersih untuk memenuhi kebutuhan pulp mill dan recaussizing area, sehingga sangat mengurangi asupan air bersih dari mill. Kemudian komponen yang mudah menguap dan NCG harus dibuang dan dikondisikan untuk pembuangan yang aman melalui insinerasi. Ada dua tipe dasar peralatan evaporator yang digunakan saat ini untuk evaporasi black liquor. Yang pertama yaitu rising film evaporator dan yang kedua yaitu falling film evaporator. Yang pertama yaitu ada rising film evaporator, disebut juga sebagai evaporator long tube vertikal. Desain ini mendominasi industri selama beberapa dekade dan tetap menjadi pandangan umum dalam operasi craft mill yang lebih lama. Elemen pemanas adalah penukar panas shell and tube yang menggunakan tabung OD 2 inci, biasanya sepanjang 24 kaki hingga 30 kaki. Likor dimasukkan ke dalam likor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tubes. Itu dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tubes. Bagian bawah dari tubes digunakan untuk memanaskan likor ke titik didihnya. Penguapan kemudian dimulai pada ketinggian saat di dalam tubes di mana tekanan uap likor umpan sama dengan tekanan sistem. Saat likor naik ke bagian dalam tubes, uap tambahan dihasilkan dan kecepatan campuran uap cair meningkat hingga maksimum pada saluran keluar tube. Campuran saluran keluar menimpa deflektor, dipasang di atas top tubesheet dari penukar panas, di mana terjadi pemisahan awal kotor cairan dari uap. Likor tambahan dipisahkan dari uap oleh gravitasi saat uap naik di badan uap. Pemisah entertainment dipasang di dekat bagian atas badan uap untuk menghilangkan sebagian besar sisa cairan dari uap sebelum keluar dari badan uap. Likor pekat dikeluarkan dari sambungan di dekat bagian bawah badan uap. Laju perpindahan panas di bagian pemanas awal cukup kurang baik karena likor pool yang bergerak lambat di atas tubes, tetapi beberapa kali lebih besar di bagian pendidihan karena peningkatan turbulensi yang disediakan oleh pendidihan nuklear. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengurangi zona non-didih seminimal mungkin. Yang kedua yaitu ada falling film evaporator. Desain evaporator ini mengandalkan tubes atau plates sebagai permukaan perpindahan panas. Likor diproses di bagian dalam es pada unit turbular, tetapi di bagian luar permukaan dari perpindahan panas dalam desain plate. Evaporator FF terdiri dari wadah likor di mana volume tertentu likor disirkulasi ulang secara kontinu ke bagian atas elemen pemanas.
Perangkat distribusi biasanya tray atau spray nozzle dalam beberapa desain, kemudian mendistribusikan aliran likor ke seluruh permukaan panas. Lubang dalam unit turbular atau slot untuk unit plate diposisikan untuk memungkinkan likor jatuh ke tube set atau plate. Distribusi likor yang merata merupakan pertimbangan kritis untuk jenis desain ini. Dan tray dan tube set atau elemen plate semuanya harus rata. Konsentrator. Nah, istilah ini mengacu pada kelas desain evaporator yang secara khusus dirancang untuk mengatasi dua masalah tersebut yang terkait dengan pemrosesan black liquor pada konsentrasi tinggi. Yang pertama itu ada presipitasi komponen jenuh dari likor. Nah, pada titik tertentu biasanya sekitar 50-55% TS. Sulfat larut dalam air dan garam natrium karbonat melebihi batas kelarutannya dan mulai mengendap dari black liquor yang diuapkan. Burket garam ganda adalah yang pertama kali yang mengendap dalam proses konsentrasi sementara di karbonat. Garam ganda natrium lainnya mencapai batas kelarutannya sekitar 60% TS. Pengendalian proses pengendapan ini merupakan masalah kristalisasi dan untuk mencapai konsentrasi yang lebih tinggi memerlukan peralatan evaporasi yang dirancang sebagai alat kristalisasi untuk memungkinkan garam-garam ini terbentuk dalam sebagian besar likor dan bukan sebagai kerak pada permukaan perpindahan panas. Yang kedua yaitu ada viskositas likor yang tinggi. Nah, ketika konsentrasinya meningkat, perilaku reologi black liquor berubah dari fluida Newtonian menjadi fluida pseudoplastik yang sangat kental. Viskositas tinggi seperti itu diartikan ke dalam perpindahan panas yang kurang bagus dalam konsentrator. Bilangan Reynolds rendah sehingga turbulensi rendah, tetapi juga merupakan hambatan untuk pertumbuhan kristal dalam sebagian besar likor. Selain itu, penyimpanan likor yang pekat, terutama jika di atas 75% TS, mungkin harus berada dalam tangki bertekanan untuk mempertahankan kemampuan memompa likor ke boiler, serta pola penyemprotan yang tepat. Untuk mengatasi masalah viskositas ini, konsentrator black liquor biasanya dioperasikan secara substansial pada suhu yang sangat tinggi, dan kontrol yang tepat dari suhu likor di bawah berbagai kondisi operasi menjadi parameter kritis dari desain karena peningkatan suhu likor hanya 20 Fahrenheit dapat diartikan ke dalam penurunan viskositas dari 50% dalam beberapa kasus. Operasi pada suhu tinggi meningkatkan pemecahan kompleks kalsium organik yang ada dalam likor, dan akibatnya risiko pengendapan kalsium karbonat pada permukaan perpindahan panas secara substansial meningkat. Pengendapan senyawa titik larut air lainnya, seperti silika dan garam oksalat jika ada dalam likor, juga dapat terjadi pada suhu yang lebih tinggi, meningkatkan resiko scaling unit operator. Perlakuan panas likor sebelum menuju ke konsentrator dapat secara permanen mengurangi viskositas likor dengan pemecahan termal dari lignin panjang dan senyawa organik lain yang bertanggung jawab atas viskositas likor. Perlakuan seperti itu biasanya dilakukan dalam reaktor kontinu yang dioperasikan pada tekanan dan suhu tinggi, yaitu di atas 350 derajat Fahrenheit. Lebih dari 30 menit waktu tinggal dalam reaktor harus disediakan untuk mencapai pengurangan viskositas maksimum. Dua jenis konsentrator black liquor yang digunakan saat ini dan secara luas dapat diklasifikasikan sebagai desain falling film dan forced circulation. Nah, yang pertama yaitu ada falling film concentrator. Falling film concentrator sebenarnya merupakan adaptasi untuk layanan padatan tinggi dari desain evaporator FF yang dibahas sebelumnya. Pada dasarnya, konsentrator FF di mana penguapan terjadi dari likor film di dalam elemen panas, menghasilkan tingkat kejenuhan yang tinggi di dalam likor. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan kerak yang tidak terkontrol karena nukleasi kristal yang berlebihan daripada pertumbuhan kristal yang lambat. Beberapa desain konsentrator FF sebenarnya tidak mengusahakan untuk mengontrol pembentukan kerak pada permukaan panas, melainkan menyediakan cara untuk menghilangkan kerak tersebut lebih cepat daripada bentuknya, dan sebelum dapat berdampak negatif pada kapasitas atau menyebabkan penyumbatan.
Desain peralihan cepat biasanya digunakan dengan unit flat atau dan elemen turbular. Bergantung pada strategi ini dengan terus-menerus memindahkan beberapa badan konsentrator antara produk likor dan posisi pencucian. Yang kedua yaitu ada forced circulation concentrator. Forced circulation concentrator telah ada sejak tahun 1950-an dan terbukti dengan baik dalam layanan black liquor. Desainnya terdiri dari penukar panas dan uap atau liquor flash chamber yang terhubung satu sama lain melalui loop resirkulasi. Likor dipanaskan dalam elemen pemanas yang dimana back pressure untuk mencegah terjadinya pendindihan di dalam tabung. Pendindihan dan penguapan terjadi jauh dari permukaan perpindahan panas dan hanya ketika likor yang dipanaskan memasuki flash chamber dan tekanannya berkurang. Flash chamber menyediakan waktu retensi likor yang cukup untuk memungkinkan pelepasan kejenuhan melalui pertemuan kristal. Likor kemudian disirkulasikan kembali ke elemen pemanas untuk siklus pemanasan lainnya, penguapan flash dan pertemuan kristal. Lalu evaporator efek ganda atau multiple effect evaporator menggunakan kontak tidak langsung dengan steam kondensasi atau uap di satu sisi permukaan perpindahan panas untuk menguapkan air dari black liquor yang bersirkulasi di sisi lain. Nah, koefisien perpindahan panas U menunjukkan laju perpindahan panas yang dicapai melintasi permukaan tertentu di bawah kondisi operasi evaporator. Ini adalah bilangan kompleks yang bervariasi dengan bahan dan kualitas permukaan panas. Koefisien perpindahan panas dipengaruhi secara merugikan oleh kerak dan endapan pada permukaan perpindahan panas, oleh turbulensi rendah dan juga oleh lapisan akhir dan ketebalan permukaan perpindahan panas. Evaporator efek ganda selalu digunakan dalam menguapkan black liquor. Istilah efek ganda berasal dari penggunaan energi efektif ganda untuk melakukan tugas penguapan. Dalam konfigurasi seperti ini, steam aktif dikondensasikan hanya pada evaporator efek pertama, menghasilkan uap yang kemudian dikirim untuk mengembun pada efek kedua, di mana penguapan tambahan terjadi. Proses tersebut kemudian dapat diulang sampai mencapai evaporator efek terakhir, di mana uap yang dihasilkan dikondensasi dalam kondenser menggunakan air pendingin. Sekian presentasi dari saya. Saya Manisali Rizka Bersya Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.